Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya teknik wawancara. Udah pernah dengar wawancara belum? Kata wawancara, kira-kira kalau kalian dengar kata wawancara, apa yang ada di pikiran kalian? Kalian mikirin apa sih yang diwawancara? Kalau dengar kata wawancara, wawancara tuh biasanya kedengeran kalau kita lagi nyalain berita. Kalau lagi nyalain berita pasti ada wawancara tuh. Bisa wawancara dengan narasumber, itu biasanya ada di TV tuh. Kalau ngomongin berita nggak jauh-jauh sama yang namanya wawancara. Atau wawancara tuh bisa juga eh, kejadian tentang tindak kejahatan. Jadi biasanya kalau ada kejahatan, pasti nanti polisi akan mewawancarai orang-orang di sekitar. Nah, pertanyaannya, apa sih wawancara itu? Jadi, wawancara itu adalah teknik atau cara untuk kita mengumpulkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan dari pewawancara, yaitu kita, kepada narasumber. Jadi wawancara itu pemberian pertanyaan, jadi kita sebagai pewawancara ngasih pertanyaan sama narasumber. Tujuannya agar kita bisa mengetahui informasi tertentu. Jadi kalau kita balik ke contoh tadi kan biasanya kita dengar kalau lagi ada kejahatan, misalnya ada perampokan, maka polisi pasti akan mewawancarai tetangga-tetangga korban yang dirampok. Misalnya, eh, Bapak tadi melihat pelakunya. Itu kan pertanyaan, bertanya lalu tujuan bertanya itu supaya tahu informasinya, supaya tahu informasi tentang pencurinya. Jadi ditanya, Bapak tadi melihat malingnya gitu. Oh, saya tidak melihat. Terus nyari lagi, kita nyari ke orang yang tahu. Bapak tadi melihat ciri-ciri pelakunya. Oh, pelakunya tinggi, terus memakai baju hitam, hidungnya agak mancung, lalu ada tato misalnya di lehernya. Nah, itu kan jadi informasi. Polisi jadi lebih mudah mencari pelakunya. Polisi tinggal mencari orang yang tinggi, mancung, terus ada tato di lehernya. Terus, Bapak, kejadian pencurian ini terjadi pukul berapa? Oh, pukul pukul 5, jam 5 pagi, subuh-subuh gitu. Nah, itu akan membantu polisi dalam mencari pelakunya. Jadi, informasinya bisa didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber. Nah, tadi kita nyebut ada pewawancara sama narasumber. Pewawancara itu kita yang memberikan pertanyaan. Orang yang lagi nyari informasi. Bisa itu polisi, bisa itu reporter. Reporter tuh orang yang suka nanya-nanyain orang di jalan untuk kebutuhan TV. Terus bisa juga ya kita aja sehari-hari mau melakukan pertanyaan. Kadang-kadang walaupun pertanyaannya itu tidak masuk berita atau apa, itu bisa disebut wawancara. Asal kita tujuannya tadi mencari informasi dengan cara bertanya. Jadi kita bisa juga disebut sebagai pewawancara. Lalu narasumber nih yang paling sering diucap. Narasumber itu adalah orang yang akan memberikan jawaban atau mengetahui secara jelas informasi yang lagi kita cari. Jadi narasumber tuh orang yang akan kita tanyain. Nah, gitu. Jadi kita sebagai pewawancara akan bertanya kepada narasumber, orang yang tahu. Nantinya akan kita tanya-tanya seperti itu. Lalu ada tahap-tahap wawancara. Wawancara itu sebenarnya dibagi menjadi 3 tahap secara sederhananya. Eh, ada tahap sebelum wawancara, persiapannya, terus ada saat wawancara, ada juga setelah melakukan wawancara. Nah, untuk lebih jelasnya, ada
materi ini, tahap-tahap wawancara ini ada pada halaman 44 di buku tema 3. Jadi sekarang kalian bisa pause dulu terus ambil bukunya. Jadi nanti bisa langsung Bapak jelaskan sambil kalian membaca eh, tahap-tahapnya yang ada di buku tema 3 halaman 44. Oke. Jadi sebelum melakukan wawancara itu kita harus mencari tahu dulu. Kita harus nyari tahu dulu. Kita sebenarnya mau mau nyari info apa sih? Kita mau ngelakuin wawancara apa sih? Kita harus tahu dulu idenya. Kita mau wawancara apa sih? Oh, saya pengen wawancara ini ah. Saya kepo deh. Anak sekarang kan nyebutnya kepo. Saya kepo deh. Saya pengen tahu deh kira-kira pekerjaan sebagai penjaga kebun binatang tuh seperti apa ya. Nah, pertama tuh harus tahu dulu idenya. Kita tuh pengen ngapain sih wawancara? Harus cari tahu dulu eh, motivasinya atau ngapain sih kita ngelakuin wawancara. Nah, pertama kita harus menentukan dulu idenya, kita mau wawancara apa sih. Nah, habis itu kita minta izin deh. Misalnya kita ganti, kita mau wawancara tentang penghasilan yang didapat oleh pedagang nasi uduk. Jadi kita kepo, oh kita pengen tahu deh tukang nasi uduk itu sebulan bisa laku berapa ini ya, bisa laku berapa uang ya, bisa menghasilkan berapa uang ya. Nah, terus setelah itu kita minta izin ke tukang nasi uduknya. Kita bikin janji apakah tukang nasi uduknya mau diwawancarai atau tidak. Terus kita biasakan untuk nanti kalau kita mau datang itu kita harus sudah membuat daftar pertanyaan ya. Jangan kita tiba-tiba datang aja terus belum ada pertanyaan. Ya deh mau nanya apa? Belum tahu sih Bu. Nanti aja kita lihat nanti. Nah jangan kayak gitu. Kalau kalian mau wawancara pastiin kalian sudah punya daftar pertanyaannya. Nah pertanyaan itu pertanyaan yang baik, daftar pertanyaan yang baik di dalam sebuah wawancara itu harus menganut yang namanya 5W1H itu dalam bahasa Inggrisnya. 5W1H itu ada what, where, 5W. 5W1H. 5W-nya itu what, where, when, why, sama who. Itu artinya apa, kapan, di mana, mengapa, sama siapa. Terus yang terakhir H-nya itu how, bagaimana. Nah, pertanyaan yang baik tuh harus punya 6 unsur tadi. Kalau dalam bahasa Indonesianya di buku tema 3 halaman 44 disingkat dengan cara yang lebih gampang. Namanya adik Simba. A-nya itu apa? Jadi harus ditanyain, apa sih yang ibu kerjakan? Nah, itu misalnya pertanyaan apa? Apa sih yang ibu kerjakan setiap harinya? Oh, saya jualan nasi uduk. Itu jawabannya kan biasanya. Terus di mana? Di kan adik, D-nya itu di mana, D-nya ibu biasanya jualan di mana atau di mana ibu membeli bahan-bahan untuk membuat nasi uduk. Nah itu pertanyaan di mana bisa bentuknya apa aja, nggak mesti nanya dia jualan di mana, bisa juga nanya ibu biasanya beli bahan-bahan di mana atau rumah ibu di mana. Nah itu pertanyaan di mana. Terus ada juga kak adik, kaknya itu kenapa, mengapa. Terus bisa nanyanya, kalian misalnya nanya, kenapa sih ibu jualan nasi uduk, ibu memilih jualan nasi uduk tuh alasannya kenapa. e, Kan bisa jualan yang lain misalnya kayak gitu. Terus jadi tadi udah ada apa aja, apa, di mana, kenapa, siapa. Nah, siapa misalnya ini urutannya nggak mesti berurutan kayak tadi ya. Kalian bisa nanya siapa duluan misalnya. Misalnya siapa nama ibu. Nah itu kan siapanya ditanyakan pertama. Jadi urutannya nggak mesti kayak tadi. Kalian bisa ngacak urutannya. Yang penting informasinya bisa dapet. Jadi nggak mesti berurutan. Jadi siapanya bisa kita contoh. Kita bikin pertanyaan siapa pembeli yang paling sering, atau ibu punya pelanggan tetap nggak, ibu punya langganan nggak, siapa langganannya, atau siapa yang
pertama kali mengusulkan atau membuat ide untuk jualan nasi uduk? Nah, itu pertanyaan tentang siapa. Lalu ada mengapa. Tadi yang Kak bukan kenapa ya? Kak itu kapan. Kapan tuh misalnya kapan sih Ibu jualan eh, dari pagi sampai sore atau dari kapan? Nah, itu harus ada pertanyaan kapan juga. Nah, mengapa sekarang ya tadi seperti yang tadi udah dijelasin. Mengapa Ibu jualan nasi uduk, memilih jualan nasi uduk? Nah, itu pertanyaan tentang mengapa. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana? Nah, dari 5 hal tadi, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, itu bisa diputer-puter. Bisa urutannya, bisa siapa duluan, bisa bebas kalian milih mau nanya apa duluan, siapa duluan, di mana duluan, kapan duluan, mengapa duluan, bisa. Tapi biasanya pertanyaan bagaimana yang terakhir itu biasanya ada di bagian-bagian akhir. Tapi boleh juga sih ditaruh di awal, tapi biasanya ada di bagian akhir. Bagaimana cara ibu memulai usaha, misalnya itu pertanyaannya. Bagaimana cara ibu membuat nasi uduk, prosesnya gimana? Nah, itu pertanyaan yang harus ada ketika kalian wawancara. Bagusnya ada, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalian sebagai pewawancara punya pertanyaan 6 tadi. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Terus sebelum bertanya, sebelum kalian datang ke narasumber, kalian harus berlatih dulu. Jadi pas lagi nanti wawancara, kalian gak kagok, kalian ingat pertanyaannya, kalian mau nanya apa. Jadi tidak ada pertanyaan yang lupa ditanya. Jadi harus latihan dulu sebelum mau wawancara. Nah, tadi tahap sebelum wawancara atau persiapannya. Kita persiapannya ngapain aja? Bikin pertanyaan, nyari ide dulu. Pertama kita nyari ide, kita mau wawancara apa ya? Oh, kita mau wawancara tukang nasi uduk. Terus yaudah kita bikin janji, kita buat janji, kita mau ketemuan, kita mau izin ke ibunya. Ibu, bisa nggak ibu jadi narasumber di wawancara saya? Nah, kalau misalnya dia jawab bisa, oh bisa, mau kapan? Nanti tentuin harinya kapan. Bisa hari itu juga atau bisa besok misalnya. Bagaimana kalau besok ibu kita wawancaranya? Boleh. Nah, sambil nunggu besok, kita harus bikin dulu tuh daftar pertanyaannya. Tentang tadi ada apa, mengapa. Nah, kalian harus ingat tuh, kalian buka aja di buku tema 44, kalian ingat-ingat adik Simba. A-nya itu apa, D-nya itu di mana, K-nya kapan, Simba, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Itu harus diingat. Terus yang kedua, saat wawancara. Nah, saat wawancara kalian harus memulai wawancara dengan memperkenalkan diri, harus sopan. Halo ibu, saya yang kemarin minta izin. Misalnya saya Albadi yang kemarin minta izin untuk melakukan wawancara. Nah, jadi perkenalan dulu. Terus sampaikan juga tujuannya. Kalian tujuannya mau ngapain sih? Saya Albadi. Saya yang kemarin izin, saya mau wawancara ibu. Saya pengen tahu. Nah, itu tujuannya tuh. Saya ingin tahu bagaimana proses pembuatan nasi uduk. Nah, itu jadi harus kasih tahu dulu tujuannya. Terus wawancara dimulai dengan pertanyaan yang ringan. Jadi jangan langsung nanya, tapi kayak nanya kabar dulu. Pertanyaan ringan tuh seperti itu. Ibu kabarnya gimana? Sehat atau apa? Ibu, itu pertanyaan-pertanyaan ringan. Ibu jualan mulai kapan? Itu juga itu sebenarnya bisa masuk ke bisa masuk ke wawancara resminya, tapi kalian harus mulai dulu dengan pertanyaan-pertanyaan ringan seperti nanya kabar. Terus kalian harus, nah tadi ketika kalian datang tuh kalian harus menggunakan pakaian yang sopan, santun. Itu termasuk itu ketika kalian melakukan wawancara, kalian harus berpakaian sopan, perilakunya juga harus sopan, nggak boleh kalian uh, semena-mena. Terus kalian harus menghormati jawaban dari narasumber. Jadi kalian nggak boleh misalnya narasumbernya bilang ya kayak gini gini gini, terus kalian bilang kok kayak gitu sih bu. Nah, kalian nggak boleh, kalian harus nerima aja, oh seperti itu. Nanti kalian catat hasil wawancaranya. Jadi apapun yang diucapkan narasumber kalian harus hormati, nggak boleh kalian bilang salah.
masalah nanti jawabannya dipakai atau tidak nanti itu terserah kalian. Yang penting saat lagi wawancara kalian hanya mendengarkan saja apapun yang disampaikan dari narasumber. Sisanya bisa kalian bisa kalian baca di halaman 44 ketika wawancara itu apa aja. Lalu setelah melakukan wawancara jangan lupa izin. Ya izin ya, sekian ibu, wawancara hari ini, wawancara yang saya lakukan hari ini itu namanya izin. Terus saya pamit kalau begitu. Terus kalian ucapkan terima kasih ibu sudah mau diwawancara. Lalu ucapkan juga permohonan maaf bila mana ada pertanyaan yang mengganggu atau membuat ibu tersinggung gitu. Jadi harus tadi izin undur diri, izin selesai, terus bilang terima kasih sama minta maaf kalau ada kesalahan selama wawancara. Seperti itu. Eh, Nanti mungkin akan Bapak kasih contoh video wawancara. Nanti kalian bisa tonton. Terus nanti ada tugas tentang wawancara. Jadi kalau ada yang masih belum ngerti bisa nanti nanya lagi ke Bapak. Segitu aja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.